Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Data Science ID bersama saya Yasir Imam. Ini adalah video seri keempat saya dari materi pengenalan dasar Data Science dan Machine Learning. Oke teman-teman, sekarang saya mau berbagi materi tentang data cleaning dan Machine Learning dasar menggunakan metode Decision Tree. Nah, jadi video ini akan dibagi atau dipecah menjadi dua. Sekarang ini untuk data cleaning dan selanjutnya akan Decision Tree atau menggunakan metode Decision Tree. Jadi dari video data cleaning dan machine learning dasar ini kalian bisa buat untuk portofolio kalian ke depannya dan kalian bisa mengembangkan untuk tugas-tugas kalian. Jadi ini sangat membantu banget untuk kelangsungan tugas kalian atau sebagai portofolio. Oke, sekarang kita lanjut. Saya akan buat dulu foldernya. Jadi, oh ya, saya sudah buat foldernya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya. Ini saya buat foldernya data cleaning dan ini datanya saya ngambil dari Kaggle. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini masih loading, soalnya datanya itu banyak banget. Jadi saya tuh ngambil di sini di Kaggle. Nanti linknya saya taruh. Oke. Setelah itu, nah ini datanya. Jadi dari data ini kita akan mencari informasi terkait dari data ini. Misalkan, kan ini kan data tinggal atau mailbox housing. Nah, itu tentang data rumah, yang tentang data set rumah intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang saya tidak memakai Google Colab, sekarang saya memakai tool Jupyter Notebook. Karena datanya terlalu besar nanti bakalan lama ngeloadnya karena apa? Mempengaruhi sama sinyal. Karena sinyalnya kurang baik juga. Oke, lanjut. Sekarang saya buka dulu Jupyter Notebooknya. Oke, saya tuh bukanya pakai terminal ya. Jadi kalau kalian mau nggak ribet itu kalian bisa buka langsung di sini di Anaconda Navigator. Tapi saya lebih suka pakai terminal. Namanya apa namanya tadi ya? Namanya itu data clean. Ini bukan. Oh, data cleaning. CD data cleaning. Udah, terus habis itu saya buka Jupyter. Oh ya. Jadi ini saya bakalan bakalan push ke GitHub. Jadi kalian tuh bisa clone langsung ya. Oke, saya push dulu ke GitHub. Udah saya buat gitnya. Setelah itu saya mau buat GitHubnya dulu. Bentar, saya cek dulu. Ya, belum di add. Udah saya add terus. Oke, setelah itu saya commit dulu. Oke, udah. Jadi sekarang saya buat dulu GitHub-nya ya. GitHub. Saya buat dulu repository GitHub-nya. Jadi kalau kalian mau video tentang GitHub, saya nggak bisa buat karena saya lebih fokus ke data science dan machine learning. Jadi kalian bisa lihat referensi lainnya, bisa lihat di web programming Unpas. Oke, saya buat dulu ya nama repository-nya Machine Learning dasar. Machine Learning dasar. Ini taruh aja latihan 1 public. Kalau kalian mau ngupload nggak usah diisi ininya ya, nggak perlu diisi readme-nya. Setelah itu kita tunggu, kita copy dulu ininya. Oke, masih proses. Ya, datanya sudah diupload di GitHub ya. Jadi kalian bisa clone atau kalian bisa remote atau kalian bisa fork untuk
kolaborasi sama saya. Jadi ini nanti videonya nih project ini kalian bisa kembangkan ya untuk tugas besar atau untuk skripsi kalian, tergantung dari apa yang kalian mau kembangkan. Oke, datanya udah masuk ya, udah masuk. Oke, langsung saja saya langsung ngoding. Saya buka dulu sini Jupyter. Oke, sudah saya buka. Oke, ini udah masuk ya di halaman Jupyter Notebooknya. Kita buat ini dulu. Oke, saya import dulu ya library-nya. Kita menggunakan Pandas library, Pandas ASPD. Ini ASPD sebagai penginisialnya aja ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi tentang Pandas karena saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Oke, saya run. Nah, sekarang kita mau membaca data frame-nya, baca data CSV-nya. Kita mau ubah data CSV menjadi data frame. Nah, kita rubah dulu namanya. Enggak, kita buat file path-nya dulu untuk menampung datanya. Tapi nggak perlu sih pakai file path ini, terlalu ribet. Kita buat aja dulu namanya pakai df aja ya, data frame sama dengan pd read csv. Kita panggil datanya itu namanya tadi mailb housing, mailb data .csv. Terus kita ringkas datanya menjadi 5 data saja ya, pakai df hit. Jadi df if ini fungsinya untuk meringkas data. Ini secara default ya. Kalau secara default kalian nggak isi di parameternya tuh datanya hanya 5. Oke, lanjut. Setelah kita melihat data hitnya, data ringkasannya, sekarang saya mau mengeksplorasi datanya. Saya tulis dulu komentarnya ya. Eksplorasi awal data. Nah, jadi di sini saya mau pengen tahu dimensinya tuh berapa. Jadi dimensi itu antara kolom sama barisnya. Jadi saya tulis di sini df.shape. Nah, ini. Jadi tuh ini kolomnya tuh ada 21 dan jumlah barisnya tuh ada 13.580. Ini datanya. Ini banyaknya tuh 13.580. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Jadi saya mau pingin mau menampilkan nama kolomnya. Karena kan ini kan capek saya scroll gini. Jadi kita mau mengeksplorasi dulu. Jadi saya tulis dulu codingannya seperti ini. df sama dengan df sama dengan titik columns. Wah, salah. Berarti ini ini kurang n. Nah, ini adalah kolomnya, nama kolomnya yang ini. Setelah kita tahu nama kolomnya, kita lanjut lagi ke bagian ringkasan atau summary. Jadi kita mau meringkas datanya. Jadi df.describe. Nah, ini data ringkasannya. Jadi ini ada jumlahnya, ada count, ada main rata-ratanya, atau ada juga ada standarisasi standar division, ada min nilai terendah, ada nilai tertinggi, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi buat kalian yang paham dunia statistik akan paham tentang ini. Nah, ini kalian bisa lihat kan nilai tertingginya, ini nilai sesnya ini. Nah, kalian bisa paham tentang ini. Sebenarnya data set ini mudah kalau kalian paham tentang datanya. Sebenarnya untuk codingan itu sangat mudah banget. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian tuh pingin apa? Pingin mau mengeksplorasi data apa di sini? Mau mengeksplorasi atribut apa? Nah, misalkan saya di sini tuh pingin mengeksplorasi data land size atau ukuran tanah. Nah, saya pingin mau mengeksplorasi ukuran tanah ya. Jadi saya tulis kayak gini aja codingannya. df .describe. Terus saya panggil di sini tuh nama atributnya atau nama kolomnya, land size. Terus di sini saya buat lagi. Nah, ini kan datanya.
maksudnya data tertinggi kan saya mau, berarti pakai max. Jadi saya run. Nah ini data tertinggi 4330. Jadi run size ini nilainya 4330. Ini untuk cara yang pertama ya, saya taruh komentar cara pertama. Nah sekarang untuk cara kedua, cara itu kita mengunci atau mengelok datanya dengan cara df.describe, terus saya buat ini dulu, terus saya log. Kita menggunakan fungsi log untuk ngelok datanya. Jadi taruh sini nama, jadi ini sifatnya kayak terbalik ya. Jadi kalau untuk ngelok data kita ngelok dulu ininya, maxnya. Setelah maxnya kita log, baru kita buat apa namanya, baru kita panggil atributnya, maksudnya kayak gitu. Terus run size. Nah ini sama aja kan hasilnya. Jadi itu setelah kalian aja mau pakai cara yang mana, saya tulis cara kedua. Nah ini untuk cara yang kedua. Setelah itu kita akan masuk ke model machine learning dasar. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke proses data cleaning. Oke, kita buat dulu komentarnya data cleaning. Sekarang saya lanjut tentang data cleaning. Jadi kita tuh mau menghapus datanya yang missing value. Jadi misalnya gini, datanya itu ada yang sama, ada datanya yang kosong atau none atau null, terus apa lagi ya, pokoknya missing value lah. Kalian bisa cari aja di Google atau di video sebelumnya saya udah jelasin. Nah jadi sekarang saya lebih fokus langsung ke codingan aja ya. Jadi saya ini mau menghapus data yang sama atau data yang missing value gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya buat ini df sama dengan df drop. Nah coba saya run dulu. Udah, jadi itu nggak nampilin ya. Jadi sekarang kita langsung lihat dimensinya. df.save. Nah datanya berkurang kan, kolomnya tetap sama. Nah ini datanya hanya 6196, sedangkan di sini 13.550. Ini hampir 40%, enggak 40%, 60% datanya hilang, hampir 60% lah datanya hilang. Bayangin dari 13.000 menjadi 6.000 data yang hilang. Ini data yang hilang tuh sekitar 7.000-an lebih kayaknya. Ya 7.000-an lebih lah. Jadi datanya banyak hilang. Menurut aku dengan cara menggunakan metode menggunakan fungsi drop ini tidak efektif karena datanya itu banyak yang hilang dan kita bakalan sulit banget untuk mengeksplorasi ke depannya. Jadi lebih baik kita tuh mengisi datanya. Data yang hilang itu kita isi dengan nilai rata atau gimana. Dan itu ada caranya lagi. Jadi saya nggak jelasin di sini, mungkin di next video berikutnya agar lebih terstruktur. Nah ini datanya jadi 6.000 ya. Jadi 6.000. Setelah itu kita memilih target prediksi. Jadi sekarang kan ini masuk ke machine learning dasar kan. Nah sekarang kita membuat target prediksinya dulu dengan cara kita membuat buat variabel baru. Misalkan y. Jadi kita tuh mau memprediksi harga ya. Jadi sini kita masukkan dulu df variabel ini ya, df sama ke di atas. Kita ambil data dari harga bahasa Inggrisnya price kayaknya. Kita lihat dari atributnya, oh ya ini price. Oke, kita tulis ini price. Nah saya komentar dulu ya biar nggak bingung nanti. Di sini taruh prediksi harga atau prediksi target aja lah. Oke, sudah, ini udah jadi ya, udah terpanggil. Oh ya, datanya nggak kebaca, saya panggil. Nah ini datanya. Jadi ini data harga banyak banget ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi sekarang kita lanjut ke memilih fitur atau fitur selection. Jadi kita tuh mau membuat fiturnya dulu. Jadi kayak gini. Misalkan seperti ya, kita lihat di atributnya dulu. Ada room, ada bedroom. Terus apa lagi atributnya yang kita mau ambil ya? Ada land size. Kita ngambil tuh room, bedroom, land size, terus latitude, longitude, terus apa lagi? Ya cukup itu aja lah. Jadi nah ini gunanya memilih fitur
fitur selection itu kita memilih atribut mana yang kita mau pakai gitu. Jadi saya buat dulu misalnya features sama dengan, nah ini kita panggil atributnya ya, atribut itu yang di kolom. Oke, lanjut kita buat dulu namanya tadi room. Saya pakai ambil room, terus setelah room ada apa? Apa tadi? Ambil lang size. Setelah lang size kita ambil bedroom. Setelah bedroom kita ambil apa lagi? Ambil longitude. Setelah itu kita ambil apa lagi ya? Oh ya, ini harus taruh. Kayak ini enggak apa namanya? Enggak berurut. Berarti itu tadi room, bedroom, baru land size. Oh ya. Berarti ini tuh harus duluan ininya dulu biar lebih rapi. Ini saya cut dulu. Taruh di sini. Terus di sini saya koma, saya buat lagi di sini namanya tadi land size, terus latitude. Oke. Latitude. Ya, terus setelah itu kita buat lagi variabel untuk menampungnya. Kita pakai x ya. df. Nah, oh ya, kita panggil variabel yang di atasnya. Terus setelah itu kita buat x. Nah, ada yang error di bagian latitude not in date. Berarti salah di sini ya. Nah, ini nggak ada titik komanya. Ini ada komanya maksudnya. Oke, sudah. Datanya udah ada ya. Datanya banyak banget. Saya ringkas dulu lah. Oke, kita ini. Terus kita lanjut lagi ke kita mau summarization atau meringkasnya lagi. Jadi kita panggil lagi variabel x.describe. Dan ini hasilnya. Room count-nya segini, rata-ratanya segini, standar deviation-nya segini. Minimalnya sama maksimal segini, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi ini untuk untuk melihat hasil ringkasan dari atribut yang kita pilih atau target yang kita pilih, yang kita sudah seleksi gitu, pakai feature selection, pakai fungsi feature selection. Jadi ini video singkat saya tentang data cleaning. Jadi di video selanjutnya saya akan lanjutkan lagi project ini menggunakan metode atau membangun model tentang decision tree. Jadi kalian tuh ini dilanjutin ya codingannya ntar. Kalian tuh bisa clone aja dari GitHubku dan setelah itu kalian ikutkan. Bila perlu, alangkah baiknya tuh kalian ikut aja coding, langsung live coding, jangan ngambil di GitHub, tapi kalian tuh post ke GitHub kalian. Nah, ini bisa jadi portofolio kalian atau menjadi tugas besar kalian nantinya kalau kalian mengambil data science. Setelah itu, ini akan saya bangun modelnya ya di seri selanjutnya. Jadi saya akan lanjutkan sampai selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan cepat melanjutkan aktivitas seperti biasanya, keluar dari masalah pandemi corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.